Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Aprianti. Saya dari kelas 3A PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram dengan nomor NIM 2019A1H027. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat dan fungsi Pancasila. Yang pertama, hakikat Pancasila. Pengertian hakikat Pancasila. Pengertian hakikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah intisari atau dasar, kenyataan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah prinsip pedoman yang menjadi landasan masyarakat Indonesia dan sumber hukum negara. Jadi hakikat pendidikan Pancasila adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa, serta moral bangsa. Karena Pancasila memiliki keluasan arti, maka dari dua pengertian tadi dapat kita beri arti bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar filsafat negara atau dasar filsafat negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum, Pancasila menjadi sumber hukum dasar nasional Indonesia. Jadi hukum apapun itu selalu kita kaitkan selalu kita ambil dari Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai way of life. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup, pegangan hidup, pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua aktivitas kehidupan di dalam segala bidang. Yang keempat, Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia. Ligatur berasal dari bahasa Latin ligatura yang berarti suatu yang mengikat. Profesor Dr. Roland Venok dalam bukunya yang berjudul Democratic Political Theory, istilah ligatur diberi makna ikatan budaya atau cultural bond. Dalam teori politiknya tentang demokrasi, ligatur merupakan ikatan budaya berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat, tidak karena paksaan. Ikatan tersebut dipandang perlu untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Yang kelima, Pancasila sebagai jati diri, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jati diri merupakan terjemahan identity, yaitu suatu kualitas yang menentukan suatu individu atau identitas sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau identitas lain. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ini muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Pada tanggal 16 Agustus 1967, Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus kita bela selama-lamanya. Yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, gambaran Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia akan tampak pada rincian dan tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dalam seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, fungsi Pancasila. Fungsi-fungsi Pancasila.
Makna Pancasila memiliki fungsi dan peranan yang luas dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sebuah tuntunan bagi setiap elemen-elemen negara yang wajib dijadikan pedoman dalam hidup. Fungsi dan peranan Pancasila terus berkembang karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka yang dapat digunakan dalam setiap zaman asalkan tidak bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga Pancasila mempunyai predikat yang menggambarkan fungsi dan peranannya. Fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana ini berarti Pancasila berfungsi dan peran memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggara negara. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4 dan sebagai landasan konstitusional. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Di dalam pasal 2 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana perjanjian luhur berarti bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia yang menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita dan tujuan nasional. Alinea kedua dan keempat, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut lalu dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan nasional. Yang ketujuh, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini Pancasila disebut sebagai way of life, di mana pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Yang kedelapan, Pancasila sebagai moral pembangunan. Hal ini mengandung maksud nilai-nilai luhur Pancasila atau norma-norma yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam evaluasinya. Yang ke-10, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pancasila di samping sebagai dasar negara juga merupakan tujuan nasional. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila harus dilaksanakan pembangunan nasional di segala bidang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekian dari presentasi saya pada artikel yang sudah saya buat. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.